adik-adik. Oke adik semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya buat semuanya. Oke, kembali lagi hari ini bersama Kak Gibi. Hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mulai semuanya, kita berdoa dulu ya. Sikap yang baik adik-adik. Kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menjaga tidur kami semalam. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin supaya kami semua dapat serius melaksanakan bina iman. Terima kasih Tuhan. Amin. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik semua, gimana pagi hari ini? Menyenangkan ya buat semuanya ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau adik-adik semua untuk nyanyi Selamat Pagi Bapa untuk pagi yang cerah ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Oke adik-adik semua, kita sudah bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan pagi yang cerah ini. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua duduk diam ya dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik.
adik-adik, jumpa lagi sama kakak di Bina Iman Anak Santo Matias Rasul. Nah adik-adik, siapa yang di sini punya Alkitab? Ayo, siapa yang di sini punya Alkitab? Atau siapa yang di sini pernah baca Alkitab? Kakak percaya di sini semuanya punya Alkitab dan rajin baca Alkitab. Nah adik-adik pernah perhatiin gak sih Alkitab ini ada dua warna berbeda loh. Lihat ya, Alkitab kakak juga ada dua warna berbeda. Ada yang warna hitam di bagian depan, lalu kemudian berwarna merah di bagian belakang. Pernah perhatikan ada dua warna berbeda? Kenapa sih? Karena Alkitab itu sebenarnya dibagi menjadi dua bagian. Yang bagian pertama itu perjanjian lama, dan bagian yang lebih di belakang itu perjanjian baru. Bedanya apa sih perjanjian lama dengan perjanjian baru? Kalau perjanjian lama ini bercerita tentang Tuhan Allah yang menciptakan seluruh isi bumi termasuk manusia. Yang kita kenal manusia pertama ini bernama Adam dan Hawa. Lalu kemudian berlanjut tentang kisah bangsa Israel yang harus menempuh waktu 40 tahun untuk akhirnya sampai di tanah terjanji yang dijanjikan Tuhan untuk bangsa Israel. Lalu sampai terus ceritanya mengalir sampai kepada akhirnya Tuhan Allah mengirim anaknya, Sang Raja Damai yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, waktu zaman dahulu Tuhan Allah ini memberitahukan rencananya lewat apa? Internet? Nggak mungkin ya, zaman dulu belum ada internet adik-adik. Apalagi WhatsApp, nggak mungkin banget. Jadi waktu zaman dulu Tuhan Allah ini menceritakan semua rencananya ini dengan bernubuat kepada para nabi. Kemudian para nabi ini menuliskan semua yang diberitahukan Tuhan ini dengan menuliskannya pada kitab-kitab yang bisa kita baca di Alkitab. Nah adik-adik, ada satu bapak yang sangat dikasihi Tuhan. Bapak ini bernama Abram, atau lebih dikenalnya dengan nama Abraham. Nah, Bapak Abraham ini dikatakan Tuhan akan menjadi ayah, dan keturunannya ini sangat banyak sekali adik-adik. Bahkan banyaknya ini seperti bintang di langit. Kira-kira ada gak sih yang bisa menghitung berapa jumlah bintang di langit? Tentu tidak ada yang bisa ya adik-adik. Dan menariknya adik-adik, ternyata salah satu keturunan Bapak Abraham ini adalah seseorang yang sangat spesial. Siapakah dia? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah kemudian adik-adik, Allah pada zaman dahulu itu memberitakan semua rencananya itu dengan bernubuat kepada para nabi, seperti yang tadi kakak sudah infokan ya. Nah pada waktu itu nabi itu dianggap sebagai seseorang yang sangat-sangat penting, sehingga dia hanya nabilah yang mendapat pesan dari Tuhan. Salah satu nabi itu adalah Yesaya. Kita ulangi sama-sama ya, nabi tersebut namanya adalah Yesaya. Nah, Nabi Yesaya ini termasuk nabi yang mendapatkan nubuat dari Tuhan. Dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 6-7 dikatakan bahwa akan lahir seorang Raja Damai dari seorang ibu yang sangat spesial. Siapakah dia Raja Damai tersebut? Betul sekali, Raja Damai tersebut adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah adik-adik, ternyata tidak hanya Nabi Yesaya yang mendapat nubuat dari Tuhan, tapi juga Nabi Mika. Siapa nabinya? Namanya adik-adik, kita ulangi, Nabi Mika. Nah, Nabi Mika ini mendapat nubuat dari Tuhan bahwa Raja Damai akan lahir di sebuah kota bernama kota Bethlehem. Wah, adik-adik. Nah, lalu kemudian tibalah waktunya dan Tuhan Allah mengutus malaikatnya yang bernama Gabriel ini untuk mendatangi Ibu Maria. Nah, dikatakan bahwa malaikat Gabriel ini mengatakan kepada Maria bahwa Maria ini akan mengandung seorang bayi dan harus dinamai Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus kemudian malaikat Gabriel ini juga mendatangi Yusuf yang saat itu statusnya adalah tunangan daripada Maria.
dikatakan bahwa Yusuf ini akan menikah dengan Maria dan akan menjadi ayah dari anak yang dikandung oleh Maria. Nah, adik-adik, dan benarlah terjadi demikian, bahwa semua yang Tuhan nubuatkan kepada para nabi kemudian bisa kita sebagai manusia baca melalui kitab-kitab yang ada dalam Alkitab. Dan benarlah Tuhan menepati janjinya, adik-adik. Buktinya apa? Yang pertama bahwa Yesus adalah salah satu keturunan dari Bapak Abraham. Dan yang kedua adalah Yesus lahir dari seorang ibu yang spesial bernama Bunda Maria. Dan yang ketiga, Yesus lahir di sebuah kota bernama kota Bethlehem. Dan yang keempat adalah Yesus adalah malaikat Gabriel menyuruh Maria untuk menamai bayinya itu adalah Tuhan Yesus, dan terjadilah demikian. Dan yang kelima adalah Yusuf menikah dengan Maria dan akhirnya menjadi ayah daripada Raja Damai untuk kita semua manusia di dunia ini. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ini pasti selalu menepati janjinya. Amin ya adik-adik ya. Nah, hanya yang perlu dilakukan adalah tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan, karena Tuhan akan menepati janjinya sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya manusia. Nah, adik-adik, sekian cerita hari ini. Ditunggu cerita selanjutnya minggu depan. Bye-bye. Halo adik-adik, kembali lagi sama Kak Feli di sini. Nah, tadi udah dengerin puji-pujian dan juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan masuk ke kreativitas. Dan kreativitas hari ini adalah kita akan mewarnai lagi, tapi kali ini kita akan mewarnai sambil mengisi tulisan yang ada di sini nih, ada strip-strip kosong. Nanti kita akan isi bareng-bareng ya. Jangan lupa siapin kertas ininya, nanti bisa adik-adik print melalui link di bawah ini, dan juga pensil warna. Oke, tanpa lama lagi kita langsung mulai aja yuk. Karena kita sudah selesai mewarnai, sekarang kita mau mengisi yang kosong di bawah ini dengan tulisan yang ada di sini. Hayo, kira-kira apa ya? Di sini ada K, ada E, ada J, ada S, ada T, ada E, ada S, ada U. Nah, sekarang lihat nih, kita cocokin namanya di bawah sini. D yang ada di sini berarti hurufnya itu J. Oke, sekarang kita lihat yang O. O itu hurufnya di sini adalah E. Kita mau mengisi dengan E. V di sini hurufnya apa, ayo? Ya, hurufnya S. Kita mau mengisi dengan S. Lalu ada E lagi. Di sini hurufnya adalah U. Kita mau mengisi dengan U. Dan yang terakhir di S, hurufnya sama-sama S. Kita mau nulis S. So, Tuhan menunjukkan kasih sayangnya melalui Jesus atau Yesus yang diutus ke bumi untuk menyelamatkan kita. Jadi jawabannya adalah Yesus. Oke, selesai sudah kreativitas hari ini. Dan sekarang waktu kita menutup dia hari ini dengan berdoa. Kalau mau berdoa tangannya harus gimana? Ayo, lipat kedua tangan kita, pejamkan mata kita, dan kita membuat tanda kemenangan kita. Kemenangan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami dari awal hingga akhir biar hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami
ingin melanjutkan aktivitas kami kembali. Pimpin dan berkat kami ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, terima kasih sudah mengikuti Bia hari ini. Sampai ketemu lagi di Bia minggu depan. Dadah.